Halo, selamat siang. Shalom. Ketemu lagi dengan saya di Fresh Talk. Hari ini kita akan membahas tentang struggling bersama sahabat dan teman Franz dari GBI Telogosari. Ya, dari apa yang sudah kita lalui bersama, eh, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala hal ya. Dan masalahnya saat kita mengalami proses yang susah, apakah kita bisa tetap percaya? Apakah kita masih punya fighting spirit? Apakah kita masih bisa berjalan maupun merangkak? Nah, di sini kita bahas bersama-sama dengan teman saya Franz dari GBI Telogosari. Ya, kita masih nunggu Franz untuk join. Sambil mungkin teman-teman istirahat siang dari pekerjaan, dari sekolah atau yang lainnya, kita bisa ngobrol bareng di sini. Oh ya, kita selalu on dari Senin sampai Jumat. Khusus hari Jumat, kita ada line kesaksian. Jadi bintang tamu yang saya undang hanya memaparkan tentang kesaksian hidup. Jadi teman-teman juga bisa ikut sharing di setiap hari Jumatnya itu. Oke, sambil nunggu Franz. Gimana? Ada pertanyaan ini? Gimana kabar? Kita anak-anak Tuhan dituntut untuk tetap berjalan, tetap kokoh, tetap kuat dalam menghadapi hari-hari yang mungkin ke depan ini atau yang kita rasakan ini semakin berat. Ya, percaya aja Tuhan pasti sertai, pasti tolong. Oke, Franz sudah masuk. Kita langsung aja. Kita tunggu Franz. Halo bro. Oke, shalom brother. Shalom. Shalom. Sibuk apa nih? Lama tak jumpa kita. Sibuk pelayanan. Luar biasa. Katanya itu ya, mau apa? Jadi itu sekolah apa? Pendeta ya? Sekolah Alkitab atau? Wih. Ya, sebenarnya akan ke sana. Oh, oke oke. BTW, shalom buat Mas Handoko, buat viewernya Mas Handoko Iya, juga. Udah. iya. Izinkan aku buat kenalan. Namaku Iya. Franz dan yang pertama, dan aku bergereja di GBI Telogosari. Aku pelayanan di GBI Telogosari di bawah pemberdayaan Bapak Andreas Budi Tomo selaku gembala kami, dan kebetulan aku putra dari beliau, dan memang semenjak SMA, terutama semenjak SMA itu sudah mulai fokus terpanggil buat pelayanan apapun lah. Pelayanan. Di mana Tuhan taruh, di mana Tuhan suruh aku berada, ya di
aku melayani Tuhan. Dalam hal ini sejauh ini ada beberapa tempat di DPA GPI, di gereja lokal seperti itu, dan di beberapa pos pelayanan yang ada. Yang penting adalah kita jalankan pelayanan itu dengan sukacita, dengan ketulusan. Dari situ Tuhan akan berkati kehidupan kita. Dan Amin. Amin. info, this is my first time. Ini pertama kali aku sharing online kayak gini, so Iya. sedikit nervous, but siapa tahu memberkati banyak orang dengan topik yang Amin. kemarin kita sempat bicarakan. Mas Handoko invite aku buat share about struggling, tentang struggling. Iya. Semoga bisa menjadi berkat buat kita apa yang akan kita bahas. Pasti. I don't know. Let's talk about this gitu. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu untuk seterusnya, untuk lebih lanjutnya. Saya berdoa ya, nanti akhirnya di ending nanti Frans yang berdoa. Oke, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Bapak untuk hari yang indah ini, karena kami percaya rancangan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan memulai sharing satu dengan yang lain. Kami percaya Roh Kudus Engkau turut bekerja dari hal sekecil apapun itu Tuhan. Karena kami percaya saat Engkau bekerja, semuanya menjadi luar biasa Tuhan. Dan biarlah kami dapat menjadi berkat, seperti Engkau juga menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Silahkan, brother. Oh, langsung nih, nggak mau tanya apa gitu, langsung. Pemaparan dulu, nanti aku tanya-tanya lah gitu. Mungkin aku sharing nggak terlalu banyak kali ini karena jujur di masa-masa sekarang lagi hektik banget, nyiapin Natal, nyiapin tahun di gereja. Tapi aku berusaha untuk membagikan sesuatu buat teman-teman yang ada di Instagram, bareng-bareng yang lagi nonton. Iya. Ada sebutannya nggak, Mas Hans? Fresh Talk. Fresh Talk, oke. Fresh Talk. Ya. Pertama-tama tentang struggling, aku akan buka dengan satu kesaksian dari diriku sendiri bahwa nggak semua orang hidup dari kecil, dari lahir itu dengan kondisi keluarga yang oke, keluarga yang katakanlah berkecukupan, keluarga yang berkelimpahan. Banyak juga ada dari kita diizinkan Tuhan lahir dari keluarga yang bisa dikatakan harus prihatin. Kalau orang Jawa bilang harus berani ngikat pinggang yang agak kenceng ketimbang yang lain. Kenapa ya? Karena untuk melakukan A, B, C, D harus mikir-mikir, ada uangnya enggak, ada yang harus kita keluarin enggak, sedangkan kebutuhan yang lain juga masih ada lagi. Nah, ada beberapa di antara kita yang Tuhan izinkan lahir dari keluarga yang seperti itu. Nah, kebetulan saya adalah salah satu yang terlahir bukan dari keluarga yang berkecukupan sekali, tapi tidak juga dalam kondisi yang sangat berkekurangan. Tapi bisa dikatakan masa kecil saya, orang tua saya itu harus prihatin. Mengawali karir pelayanan dari kondisi yang nol, dari kondisi yang bisa dikatakan ya wis berangkat badan, pulang badan, no money gitu loh. Pernah papa mengalami pelayanan yang seperti itu, melaju dari, kalau teman-teman tahu daerah di Bandungan, di Sumowono, Ampel Gading sana, dan pelayanannya ada di daerah Genuk, Semarang, ada di daerah kemudian Baru Tikung, itu dilaju, naik Vespa, every day. Nah, hanya mengandalkan apa? Iman. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, orang tua saya dalam hal ini papa itu mengalami struggling, mengalami satu momen di mana bekerja ekstra keras
Tapi kembali lagi, karena saya dari kecil terlahir dari keluarga yang melayani Tuhan, papa juga memang berkomitmen melayani Tuhan, jadi nggak ada kata apa ya, nggak ada kata mengeluh. Di tengah struggling tadi, di tengah kondisi yang bisa dikatakan sangat wajar kalau manusia itu ngeluh, tapi papa memilih itu nggak mengeluh. Nah, kemudian berjalan, kemudian ketemu dengan mama, menikah, dan melahirkan saya. Saya ini kelahiran tahun 97, which is kita semua tahu tahun 97 momen apa? Momen di mana ada Krismon. Harga susu Rusuhan. berapa? Macam kan? Waktu itu, Iya. ini sharing aja. Waktu itu gaji papa itu cuma 250.000 per bulan. 250.000. Susu saya seminggu itu 600.000. Nggak make Oh. sense. Nah, itu momen dimana kalau saya ngelihat album foto waktu masa kecil, kadang saya sedikit emosional. Kenapa? Papa saya kurus, mama saya kurus. Supaya apa? Supaya anaknya bisa makan, bisa gendut, bisa gizinya tercukupi. Orang tua rela melakukan itu semua karena sayang sama anaknya. Di momen-momen itu saya melewati. Tapi kembali, setelah saya mulai bisa ngomong TK, SD gitu, papa selalu kalau duduk sama saya selalu sharingnya tidak tentang sesuatu yang pesimis, tapi Hmm. selalu sharing dari sudut pandang yang positif, yang optimis gitu. Jadi saya memaknai momen prihatin saya yang kemarin-kemarin, bahkan sampai SD saya masih sedikit-sedikit mengalami itu, tidak dengan hati yang sedih, tapi dengan sudut pandang yang oke, emang Tuhan lagi ngasihnya segini, ya udah cukupnya segini gitu loh. Hmm. Dan memang Iya. dari kecil papa selalu mengajarkan perkatakan sesuatu yang positif karena omongan kita adalah doa. Nah, kita kan pengen doa kita baik, kita kan memiliki pengen punya pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Maka dari itu papa selalu tekankan itu. Mending kalau kamu pengen sesuatu, kalau kamu pengen beli mainan, kalau kamu pengen apa, doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan, nanti Tuhan yang kasih. Saya baru sadar ketika sudah SMP, sudah SMA, bahwa ketika orang tua saya bicara seperti itu, mungkin di sisi lain mereka nangis. Mungkin di sisi lain mereka senggol-senggolan. Papa ngomong sama mama, Frans kok minta mainan ya, Pak, ya ada uang enggak? Maybe seperti itu. Tapi bagaimana mereka mengungkapkan itu semua kepada saya, itu yang memberkati saya sampai sekarang. Sangat memberkati saya sampai sekarang. Ya. Maka itu juga yang membentuk kehidupan saya sekarang. Ketika Tuhan berkati semakin lebih, saya lebih bisa menghargai berkat. Saya lebih bisa menghargai apa yang Tuhan kasih. Karena itu tadi, pernah mengalami momen di mana kita harus struggling banget, harus berjuang banget, mau ini, mau itu, di saat melihat orang lain, kok dia bisa beli A, B, C, D, aku mau beli A aja, sesuatu yang murah aja, kok susahnya bukan main. Tapi, nah dari momen-momen itulah saya belajar banyak tentang hal itu. Dan Tuhan kan juga bilang, berdoalah, maka kamu akan diberi. Tapi di sisi lain Tuhan juga berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, dari situ juga saya sering sharing sama teman-teman dimanapun saya berada, nggak cuma di gereja. Tapi seringnya di tempat di mana kami nongkrong. Teman-teman nongkrong saya, teman-teman dolan saya sering ngomong, kalaupun ada di antara kita yang sekarang sedang diizinin Tuhan ngadepin masa-masa kita harus struggling, kita harus apa namanya, ngirit sana ngirit sini, kalau nggak perlu ini jangan dilakuin dulu supaya kebutuhan yang lain terpenuhi. Kalau kamu lagi ada di posisi yang seperti itu, andelin Tuhan benar-benar, andelin Tuhan dengan iman yang benar-benar, jangan setengah-setengah. Yang kedua, harus berani mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, jangan pernah mengeluh. Karena cepat atau lambat, Tuhan akan angkat anak-anaknya yang setia. Anak-anaknya yang Amin. apa? Yang selalu menghargai setiap keadaan yang Tuhan kasih. Tuhan Iya. kita itu, Yesus itu bukan Tuhan yang egois. Kalau bahasa anak sekarang, Tuhan itu bisa baper loh.
dengan Hmm. ketika kita dalam kondisi yang pas-pasan, kita tiap malam doa sama Tuhan, kita tiap malam cari Tuhan, bangun pagi cari Tuhan. Tuhan bisa nggak tega loh sama kita. Nah, dari Iya, iya, situlah benar. kita coba apa ya, mencaper nih sama Tuhan. Kita coba kalau kita cari muka dan caper sama Tuhan, I think nggak masalah. Daripada kita cari muka sama manusia, mending kita cari Hmm. muka sama Tuhan dengan cara yang benar. Karena ketika kita cari muka sama Tuhan, pasti caranya benar. Dengan cara apa ya? Kita taat sama firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin ibadah. Nah, ini rajin ibadah, rajin baca firman, melakukan semuanya, semua perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di sisi lain, ketika kita sudah diberkati, jangan lupain Tuhan dong. Ketika Iya. dulu mana-mana baru bisa naik sepeda, wah nangis-nangis sama Tuhan. Apa namanya, benar-benar cari Tuhan. Ketika sudah bisa naik mobil, minggu-minggu ada teman telepon, bro, kopeng yuk, rame nih ada restoran baru gini-gini. Hati mulai tergoda, jangan dong. Ke gereja dulu, toh Iya. hari minggu panjang. Toh istilahnya tuh dari jam 12 malam sampai jam 12 malam kan 24 jam. Ibadah Iya. sekarang ya masa pandemi nih, ibadah paling sejam, sejam Satu tol setengah. Semarang paling berapa menit, ya kan? Jadi Iya. nggak ada Iya. kita untuk meninggalkan Tuhan, baik dalam Hmm. momen ketika kita kesulitan ataupun dalam Iya. momen kita dekati Tuhan. Tadi malam ada satu kesaksian lagi, saya habis ibadah sore, sesi kedua, um, ada latihan tamborin dan dancer, tapi kemudian kok saya keluar dari lingkungan gereja, WL yang tugas di ibadah kemarin, sorry, singer yang tugas di ibadah kemarin itu nggak pulang, jagungan sama orang tua saya, sama papa. Tapi kemudian Hmm. setelah saya keluar, papa pamit, dan yang jagungan yang ngelanjutin saya. Beliau ini adalah salah satu apa ya, jemaat di gereja kami dari kecil banget, dari keluarga yang bisa dikatakan sangat amat sederhana, sangat amat apa namanya, prihatin banget. Tapi saya jujur terberkati dengan segala yang dia sampaikan, segala yang dia lakukan, segala yang dia alami sampai sekarang. Kenapa? Teman saya ini, jemaat di gereja kami ini nggak pernah sedikit pun mengeluh. Dulu kalau ditanya sama bapaknya, Le, ono duit sanggup ora? Ono pak, padahal dia nggak kantongin uang, dia cuma ngantongin uang cuman biar bisa berangkat dari rumah, naik angkot ke sekolah, and then balik lagi naik angkot ke rumah. Cuman itu toh. Jadi dia sampai nggak makan di sekolah. Terus dia nunjukin juga, nih loh, apa namanya, foto-fotoku zaman dulu kurus-kurus. Sekarang mungkin gendutnya lebih gendut dari saya. Karena yaitu tadi, sudah mengalami proses, kemudian sudah mengalami masa di mana dia diizinkan Tuhan prihatin, tapi di sisi lain dia tetap ngandelin Tuhan, ngandelin Tuhan, Hmm. ngandelin Tuhan. Yang saya salut dari dia apa? Ketika ada orang yang coba nyenggol-nyenggol dia, coba menghasut soal gereja, kebetulan dia pelayanan bareng kami di satu tim dengan saya, tidak pernah ada satu kesempatan pun dia coba nimbrung. Dia selalu ngatur mindsetnya kepada Tuhan, kepada gereja, kepada gembala, kepada captain tim, itu dalam sudut pandang yang positif. Itu yang membuat orang kemudian hidupnya selalu dibangun dengan mindset, apa namanya, dibangun dengan suasana hati yang positif, karena semua itu berasal Hmm. dari mindset. Nah, itu juga menjadi kunci buat setiap kita ketika kita menghadapi problem dalam kehidupan, mungkin keuangan teman-teman, mungkin kerjaan teman-teman di masa-masa kayak gini lagi mengalami kesulitan, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, mungkin ada yang gajinya dipotong. Nah, untuk berpikir positif itu nggak gampang, tapi bukan berarti mustahil. Karena nggak ada sesuatu Iya. yang mustahil bagi Tuhan, ya kan? Nah, Iya. kekuatan kita kan dari Tuhan. Kalau nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, berarti kita bisa dong. Asal kita mau ya. Kalau kita punya Iya. keinginan, kerinduan di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Nah, mindset positif, mindset positif, mindset positif. Ternyata teman saya juga sharing.
di saat orang-orang lain mengalami kesulitan di masa-masa sekarang, karena saya sudah membiasakan, kata dia nih, karena saya sudah membiasakan punya mindset positif dari sejak dulu-dulu sebelum masa sekarang ini datang. Jadi udah biasa aja, jadi masa sulit sekarang datang pun mindsetnya tetap positif. Itu yang membuat saya kalau pelayanan bareng dia ngelihatnya gini, ih ini orang apa kerjaannya nggak kepengaruh dengan masa pandemi ya atau apa ya, kok pelayanan penuh dengan sukacita, kok pelayanan tetap antusias. Nah itu tadi secara pribadi tetap memberkati saya juga, dan dia bilang kalau aku berjalan sejauh ini kemudian noleh ke belakang ngelihat kehidupanku yang lalu, cuman ada satu pertanyaan, kok iso, kok Kok bisa. iso? Iya. Kalau orang sekarang anak-anak komunitas sepeda bilang rak masuk lur, rak masuk gitu. Jadi gitu loh. Tapi itu Iya. juga yang beberapa kali dan banyak kali papa dan mama saya juga sharing ke saya. Kalau kita suruh nengok ke belakang, gak mungkin kalau nggak tangan Tuhan yang nolong. Intinya apa? Ketika kita bersandar penuh sama Tuhan dalam momen ketika kita struggling, Tuhan akan terus memberkati dan menyertai kita. Jangan pernah ngeluh sama timingnya Tuhan. Jangan pernah kita sok ngatur, Tuhan janjimu kan ya dan amin. Aku udah doa seminggu, aku udah doa sebulan, aku udah doa setahun. Kok nggak engkau kabulin? Kok nggak engkau jawab doaku? Ya apa enggak? Jangan gini dong Tuhan, gini gini gini. Aku deklarasikan gini gini. I think itu kita ngelangkain Tuhan. Kalau memang dari awal kita mau ngandalin Tuhan, kalau memang dari awal kita mau berserah penuh sama Tuhan, ya udah doa aja, Tuhan kondisiku lagi kayak gini, kondisiku kok dalam pekerjaan aku kok lagi seperti ini, di keluargaku kok papa mama sedang gak harmonis katakanlah, di keluargaku kok aku sering cekcok sama mama, sering cekcok sama papa, kok aku di mana-mana mengalami situasi yang gak enak. Tuhan, aku butuh pertolongan. Kalau nggak bersama dengan Engkau, nggak mungkin bisa aku melewati itu semua. Tutup doa dengan kata-kata ini. Tapi biarlah semua doa ini aku panjatkan ke hadirat-Mu yang kudus, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupanku. Itu kata kunci yang selalu saya sampaikan dalam doa-doa saya. Dimanapun, kapanpun, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupanku, ya dan amin. Karena manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang berkehendak. Itu teman-teman. Jadi ayat penutup cuma satu kalau buat saya nih, yang bisa nguatin kita semua, apa coba? Kolose 3:23. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Jadikan segala sesuatu itu sebagai ibadah kita buat Tuhan. Iya. Dalam kapasitas kita, sesuai kemampuan kita. Kalau mampunya baru segini, ya udah lakuin. Kalau kemampuannya kita ditingkatkan sama Tuhan, kita manfaatkan itu. Kalau kemampuannya kita dinaikkan lagi sama Tuhan, kita manfaatkan yang maksimal. Dengan begitu, Tuhan akan melihat, dan pelayanan kita dan kehidupan kita nggak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita berlipat-lipat kali ganda, dan aku yakin Amin. percaya lewat berkat Tuhan yang diberikan buat setiap kita, kita juga akan bisa memberkati banyak orang di sekeliling kita, dimanapun kita berada, kita bisa jadi terang dan garam. Amin. Gitu. Amin. 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 Oke, dari sini yang aku tangkap ya, ada beberapa sih poin. Banyak sih sebenarnya, cuma yang paling menarik ini soal apa tadi? Isi dengan sesuatu yang positif itu ya. Itu keren Ya, itu. Kadang di situasi yang di media massa yang banyak menyebarkan hoax atau kabar-kabar yang tidak baik atau kabar-kabar yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran, itu kadang sesuatu yang masuk itu bukan yang positif. Gimana nih caranya Mas Frans ini untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Karena mau nggak mau kita hidup di zaman yang gimana kita pasti lihat sosial media, kita lihat berita, dan itu pasti banyak hal. Karena media sendiri kan dia cari keuntungan dengan hal seperti itu kan, dia menjualnya hal seperti itu yang menarik, meskipun itu menakut-nakuti, meskipun itu eh,
membuat berita yang kurang benar, itu mereka kotorkan gitu. Gimana nih cara cara kita nih, anak-anak Tuhan nih, harus harus gimana? Kalau buat saya pribadi nih, Mas Handoko, Mm-mm, saya membangun filter di otak dan di hati saya. Jadi gini, mm-mm, kita kan nggak bisa kontrol nih berita yang iya, nongol di Instagram, di sosial media iya, kita, di Twitter, iya, di YouTube, explore-nya tuh bener-bener iya, kan kita kan juga bukan orang apa ya, orang yang paham algoritma persosmedan itu kan katanya iya, atur tuh algoritma apa segala macam. Tapi kembali lagi, daripada kita ngurusin yang kita nggak bisa kontrol, mending kita ngurusin diri kita sendiri yang kita bisa kontrol. Ya itu oke, tadi, kita putar diri kita. Caranya apa? Alkitab. Jangan pernah nah, tinggalin ya, ini. Jangan pernah iya, beralasan, udah ada di HP bro. Kan ke gereja bisa bawa HP, nggak usah bawa Alkitab gini 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 gini. It's totally different. Beda banget ketika kita sediain waktu buat baca Alkitab, entah malam, entah pagi, ataupun ke gereja kita masih pakai atau bawa ini. Ada sesuatu yang beda. Karena apa? mm, Lewat Alkitab yang buku, kita bisa coret-coret, kita bisa kasih note, kita bisa note, kasih apa note lah, kita bisa kasih catatan di mana ada ayat yang memberkati. Loh, di HP kan bisa di capture, bisa di screenshot. I don't think so ketika kita screenshot HP terus masuk di sini. Enggak deh. Tapi kalau kita buat apa, baca Alkitab, kita renungin benar-benar, itu akan membangun filter diri. Kenapa ya? Karena dari Tuhan. Tuhan ngomong langsung sama kita lewat firman-Nya, dan dari situlah akan membangun mindset positif. Ketika ada mm-mm, berita-berita yang muncul, ketika ada akun-akun yang menyebarkan berita yang hoax atau paling tidak dipelintir-pelintir, kita nggak pelintir-pelintir, akan langsung terima, iya nih bener nih bakal kayak gini 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 gini, berita yang menakutkan, berita yang katanya apa namanya, beberapa tahun lalu ya, bukan yang terakhir ini ya, beberapa tahun lalu tuh Jogja mau tsunami, ada gempa, lari semua Wah, lari. Dan dilakukan masyarakat Jogja waktu itu, semua lari ke utara. Tapi ternyata itu adalah berita hoax yang dibangun oleh sekelompok orang, kemudian dimanfaatkan, terus rampok-rampok pada masuk ke kos-kosan, rampok-rampok pada mm, jaranin kos-kosan iya, iya, mahasiswa. Kayak gitu-gitu, waduh, kenapa? Kita tidak punya benteng diri, kita nggak punya filter diri, yang ketika kita menerima satu berita atau satu kabar langsung panik, langsung percaya. Nah seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi, saya bangun filter diri, daripada kita ngurusin sosmed yang dalam arti nggak bisa kita paksakan sesuai kehendak kita, ya mending kita atur diri kita aja, kita adjust. Mana yang perlu kita terima, kita resap. Mana yang nggak perlu kita terima, berita-berita hoax kita buang. Untuk menangkal berita hoax, ya kita mesti melihat beberapa sumber. Artinya kalau ada satu portal berita A bilang seperti ini, coba kita cari sudut pandang yang lain dari mm, portal-portal berita yang lain. Kayak gitu. iya, wah keren keren. Berarti bisa diartikan salah satu hal terkecil untuk memfilter sesuatu itu firman Tuhan ya. Boleh bisa Betul, dikatakan seperti itu? Ah, oke. betul. Berarti apa yang masuk bukan hanya yang positif, tapi firman. Karena di dalam firman bukan hanya hal yang positif aja, tapi sesuatu yang besar, janji Tuhan itu juga masuk ke pikiran, ke Iya. telinga, ke mata kita. Ya, itu membuat membuat iman kita semakin kuat gitu ya. Jadi dengar dengar sesuatu yang tidak baik itu kita ndak mulai down atau kita mulai goyah gitu ya. Hmm, hmm. Oke. Yang kedua, poin kedua yang seru ini. Tadi dikatakan jangan mengeluh. Berarti kalau jangan mengeluh, saya bisa simpulkan menikmati ya. Bener gak? Ya, Menikmati oke. lah. Itu dalam oke lah kita kita bisa ngomong menikmati hal yang menurut kita enak, menurut kita kita di dalam posisi yang berkelimpahan, it's okay, itu bisa. Lah, bagaimana caranya kita menikmati di saat keadaan kita terpuruk? Gimana nih, bro?
Kalau saya bikin perumpamaannya kayak gini, waktu kita Iya. sakit itu sama dengan Mm-mm. kondisi di mana kita sedang terpuruk. Waktu kita sakit nih, nah kita kan pengen sehat, sehat saya Iya. umpamakan kita diberkati Tuhan. Iya. Caranya gimana? Kan kita harus minum obat. Obat kan nggak mesti manis. Obat kan kadang Iya. pahit. Tapi mau nggak mau kita harus, kok pahit banget. Harus kita telan gitu loh. Tapi Iya. ujung-ujungnya adalah kita sembuh. Nah, kalau kita relate-kan atau kita relasikan dengan konteks yang sedang kita bahas, jangan mengeluh dalam situasi yang struggling, artinya apa? Kita menikmati, tapi dalam konteks kita berani menyangkal diri. Kita Hmm. berani eh, mengesampingkan kedagingan kita untuk ngomong sesuatu yang negatif dalam entah spontan, entah keceplosan atau dengan sengaja di dalam doa kita ngeluh gitu. Itu kita sangkal kedagingan kita, tapi kita kedepankan roh kita di dalam Tuhan. Roh itu dalam diri kita dikatakan roh penurut tetapi daging lemah. Artinya apa? Roh itu memang kemana-mana pengen ngikut, tapi ada kalanya atau mostly dalam kehidupan kita, daging itu coba mendominasi. Nah, caranya gimana supaya roh itu mendominasi dan daging kita agak kita bisa press? Balik lagi, Alkitab, firman Tuhan. Alkitab Nah, ya. Tuhan dan kebenarannya, semua masalah hidup kita akan ditemukan jawabannya di Alkitab. Iya. Entah langsung kita baca sendiri atau lewat hamba Tuhan atau kakak pembina rohani kita atau teman kita, Tuhan bisa ngomong atau Tuhan bisa berfirman lewat siapa aja. Kadang kita lagi ngobrol sama teman di warung kopi, katakanlah di kafe, di mana, atau di bakmi Jawa, kita sambil makan kita ngobrol, dia nyeletuk satu hal, tanpa sepengetahuan dia ternyata kita sedang mengalami hal yang relate dengan apa yang dia sampaikan, itu bisa memberkati loh. Nah, seperti itu juga, artinya kembali lagi jangan mengeluh, artinya kita mau menerima pil pahit, kita mau menyangkal kedagingan kita untuk dekat sama Tuhan, seperti itu. Bukan terus menikmati, ayo wis lah aku ngene-ngene wis aku kayak gitu juga. Iya. Saya Iya. pernah mendengar ada satu seorang rektor di Indonesia pernah berkata demikian. Ini bukan duniawi, tapi saya menangkap nilai positifnya gini. Uang tidak bisa membeli segala hal. Uang tidak Mm-mm. bisa membeli segala hal, tapi banyak hal bisa diselesaikan dengan uang. Artinya, pemandangan kita tentang uang itu jangan melulu negatif. Jadi harus proporsional. Ketika kita menggunakan uang untuk memberkati sesama, untuk beramal, untuk support gereja kita, di mana kita mampu nih, di mana kita diberkati Tuhan, itu menjadi sesuatu yang Tuhan senang. Itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti ketika ada seorang janda yang memberikan 2 koin uang, terus kemudian Tuhan ngelihat dari jarak jauh sama murid-muridnya, and then ada seorang bangsawan, orang kaya, kasih uang segepok gini. Terus Tuhan tanya, ngasihnya, murid-murid dengan polosnya, lah ini kedagingannya yang dimajukan, sisi manusia. Ya jelas yang ngasih Iya. segepok, Tuhan. Sama aja kalau kita begini, yang perpuluhannya paling gede itu Tuhan, yang perpuluhannya sekian juta ini, Tuhan bilang, Mm-mm. kamu salah, kasih yang lebih besar adalah si janda tadi. Kenapa? 2 koin tadi adalah 2 koin terakhirnya dia. Besok dia mau makan apa dia nggak tahu. Nggak Artinya dia tahu. benar-benar roh hidupnya di dalam Tuhan, dia benar-benar mengedepankan rohnya di dalam Tuhan dan menyerahkan hidupnya. Tuhan, wes aku pasrah, intinya aku punyanya ini, tak kasih semua buat engkau. Kehidupanku besok Tuhan yang berkati. That's it. Nah, seperti itu. Menurutku pribadi seperti itu. Oke. Oke, berarti berarti tetap back to Bible ya. Kembali ke firman Tuhan. Kalau kita nggak mengenal, kita nggak akan bisa menikmati. Ya, Bener ya? betul. Mantap itu. Haleluya. Oke, teman-teman kalau mau tanya silahkan tanya aja. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Ya, boleh. Oke, sambil nunggu yang Kalau lain tanya. kalau dari Mas Hans, pernah nggak ngalamin sesuatu Mm-mm. atau
ada sharing something about struggling gitu. Bisa share Ya, dong. setiap hari saya struggling ya. Iya gak? Gimana sih manusia ndak berjuang? Nggak mungkin lah. Orang, mohon Ya. maaf, saya dapat pelajaran dari Tuhan tuh, orang-orang malas pun itu dia berjuang loh. Loh, kok bisa? Ya, kalau nggak berjuang dia mati, bro. Bener nggak? Cuma kita harus memproporsionalkan porsi eh, apa yang harus kita perjuangkan itu sesuai dengan kapasitas kita, iya kan? Hmm. Nggak Hmm. mungkin seorang pemain musik dia nggak mau latihan untuk mengembangkan atau mengasah kemampuannya atau talenta yang Tuhan berikan, ya seperti talenta yang Tuhan berikan satu atau dua, tiga sama lima, ya kan? Kalau Satu. cuma dikasih satu, kita harus tetap berjuang, tetap keep fight. Kita tidak boleh, Ya. wah cuma satu. Tuhan itu mbok kasih lima, aku mbok kasih satu buat apa? Loh, ujungnya itu kan di pesta pernikahan anak domba atau perkawinan anak domba. Ujungnya sama. Cuma Tuhan percayakan karena tahu porsimu itu segini. Jangan iri, ujung-ujungnya sama kok. Itu aja sih kalau dari saya. Cuma ya kita harus menikmati. Cara menikmatinya gimana? Kita harus kenal siapa pencipta kita. Tanpa kita kenal, ya seperti itulah. Ah, katamu, katanya orang ini, katanya pendeta itu, aduh. Saya juga sedih, banyak, saya juga kehilangan teman ya, teman di rumah. Ya, bukan bukan hal yang tabu sih untuk berpindah keyakinan. Tapi dari situ saya sedih. Kenapa? Karena saya dari dulu sempat ajak dia untuk kenal Kristus, tapi akarnya itu tidak tidak dalam gitu loh. Jadi ya itulah kesedihan. Ya saya harap teman-teman semua juga mengenal Kristus itu bukan hanya kata orang, tapi pengalaman pribadi yang didasarkan Bible itu, firman Tuhan, Alkitab itu. Itu sih kalau dari aku. Berarti Oke, kita teman-teman. mesti Hmm? ngerti kapasitas diri kita, terus gimana memaksimalkannya supaya kita bisa diberi predikat sama Tuhan hamba yang baik. Gitu ya, waktu pernikahan anak domba Iya. Allah ya. Endingnya sama kok. Aku menyediakan tempat bagimu. Kan bukan buat munya, kan bukan bukan buat satu orang aja. Itu kan Semuanya kan janji buat, Tuhan buat semuanya kan. iya, buat semuanya. Betul, 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 betul. Dan kata kunci yang mungkin saya tangkap dari penjelasannya Mas Hans adalah jangan pernah iri sama apa yang orang lain punya. Gitu. Ya, Tadi kan juga iya. sempat juga kan, kalau kita mau melihat orang lain bisa beli A, B, C, D, E, kok aku mau beli A aja susah banget gitu. Iya. Ya itu intinya Iya. pernah mengikuti orang lain. Iya. Tapi memang benar Mas, apa yang Mas Hans katakan bahwa kita perlu mengenal siapa pencipta kita bukan karena orang. Itu benar. Artinya yaitu Iya. tadi, semakin sering kita baca Alkitab, semakin sering kita mencari Tuhan lewat firman-Nya di Alkitab, kita semakin kenal Tuhan. Kita semakin kenal Tuhan dan dari pengenalan akan Allah itu kita bisa mengalami kuasa Allah. Kita bisa mengalami momen yang begitu sweet, begitu manis bersama-sama dengan Tuhan. Tapi nggak mesti manis, kan Tuhan bilang, eee, "Kamu ngikut aku tuh nggak melulu enak, kamu harus pikul kuk yang kupasang." Artinya Iya. ya ada tantangan juga di situ. Di setiap level kehidupan ada tantangannya sendiri-sendiri. Jadi ya benar kata Mas Hans tadi, artinya di setiap level kehidupan ada struggle-nya sendiri-sendiri, ada yang harus dicapai di level-level tertentu itu tadi dan ketika harus mencapai itu kan kita harus struggling lagi Iya. sesuai dengan kapasitas. Iya. 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 Sama ini, Bro. Aku ada sih, ada di Fresh Talk yang kemarin-kemarin. Kita sempat membahas tentang ini, Bro. Bagus, Bro. Kata-katanya gini. Kita
diciptakan Tuhan atau kita menciptakan Tuhan? Wow, keren nggak? Maksudnya gimana? Lu nggak mungkin kita menciptakan Tuhan. Siapa bilang? Ya sekarang kalau kita berdoa menurut mindset kita, kita inginnya A, tapi Tuhan kadang tidak kasih A. Berarti kan kita menciptakan Tuhan untuk Tuhan itu memberikan A. Iya kan? Hmm. Lah, kadang orang nggak tahu kalau kita tuh menghandle Tuhan atau menciptakan Tuhan. Padahal kita harus nurut dia, bukan dia yang nurut kita gitu kan. Itu bagus itu. Ya itu tadi yang aku sempat bilang kan Mas, kadang atau sering kali kita sebagai orang Kristen ngelangkain Tuhan. Aku deklarasikan janji itu amin. Aku pengennya A ya A. Jika boleh nggak bisa gitu. Kalau Nggak Tuhan bisa. melihat sesuatu atau barang A atau kondisi A itu ternyata nggak baik buat kita, terus Tuhan siapkan kondisi B, ya kita nggak boleh marah-marah. Justru itu yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Tapi Iya, seringkali benar, manusia benar. membuat Iya, itu benar. tadi, kalau keinginanku nggak dipenuhin, berarti Tuhan nggak kasih aku. Ini nggak bisa gitu. Iya. Iya. Kadang tuh kita berpikir hanya satu langkah, dua langkah, tanpa mengerti pikiran Tuhan itu beberapa langkah atau beratus-ratus langkah ke depan untuk kita, untuk Ya, kebaikan kita. Itu hal yang kita nggak ngerti gitu loh. Kadang saya di jalan gitu naik motor hujan-hujanan gitu, kadang saya nggak tahu kalau kalau di depan itu ada lubang ya, karena posisi atau karena kondisi kecapean atau apa. Tapi kadang itu kita dituntun, kamu belok, belok belok sebentar sedikit aja. Loh, buat apa tau lah, aku udah tahu rutenya. Contohnya kayak Petrus itu loh. Lah wong aku nelayan kok, mbok suruh apa kabarkan jala lagi. Lah wong semalaman aku ndak dapat apa-apa kok. Mbok suruh iya. suruh nebarkan jala. Lah kamu tuh siapa? Tukang kayu sini nelayan no. Kan gitu ibaratnya. Oh, Tapi hebatnya Petrus kan dia percaya, dia nurut. Itu respect itu saya. Keren. dia rendah hati. Struggling itu Dia dia. Mm-mm. Oke, kalau nggak ada teman-teman yang tanya, kita bisa tutup. Nggak terasa nih bro. Udah 40 menit udah loh. berapa menit? Udah berapa menit nih? 40 menit. Waduh, mau sejam 40 aja menit. nih. Iya. Tapi gini Mas, Mm-mm. momen-momen kayak gini memang perlu kita bangun sering-sering, apalagi kita kita yang muda nih. Karena apa? Seringkali kan kita kurang bisa deket nih sama pastor-pastor kita yang sudah senior, tanpa mengurangi respect sama beliau-beliau ya. Tapi kita kita yang muda ini coba apa ya, menjadi perpanjangan mulut, menjadi perpanjangan lidah bibir pastor-pastor kita yang senior. Sometimes kan anak-anak muda kalau sama yang senior agak segen nih untuk menerima Iya. firman tuh kurang apa ya, kurang bahasanya itu kurang santai gitu kan, formal banget kan. Ya kita bisa pelan beliau dong, karena beliau kan udah Iya. ngomongin Tuhan dengan apa namanya, dengan berbagai kondisi, kita mesti respect dengan Iya. perjuangan beliau. Tapi artinya justru di sini kita dengan mengadakan acara-acara seperti ini, aku thank you banget buat Mas Handoko, harus tetap maju, harus makin sering. Kenapa? Karena Amin. kita justru juga melayani Tuhan dengan cara membantu pastor-pastor kita yang ada di gereja untuk menjangkau anak-anak muda. Karena anak-anak muda sekarang itu kalau diajak ke gereja dan diajak ke mall, milih ke mall, manusiawi Mau. banget. Karena alasannya banyak, ada diskon lah kalau weekend, Iya. ada konser apa, ada bazar apa, ada food Eh, fair apa seperti itu. Nah itu yang harus kita apa namanya, harus kita coba seimbangkan. Artinya tetap boleh nge-mall. Siapa yang nggak boleh nge-mall, tetap boleh jalan kemana gitu kan sama teman-teman yang lain. hmm. Tapi artinya jangan lupain Tuhan. Karena Iya. kamu bisa nge-mall, kamu bisa jalan ke mall karena kamu sehat. Sehat dari mana? Ya dari Tuhan kan. Kalau kita asma atau katakanlah kita terbaring di tempat tidur karena sakit tertentu, kita kan nggak bisa kemana-mana juga, ya kan? Hmm. Artinya ya kita harus tetap bersyukur, datang dulu sama Tuhan, say thank you to God, gitu kan? Ucapin terima kasih Tuhan Yesus, aku masih punya kaki dua, bisa jalan, sehat, nyetir Iya. motor masih bisa, Iya. karena nyetir kendaraan masih bisa, kehujanan dikit
cuman pilek-pilek biasa, habis itu sembuh lagi. Thank you Tuhan untuk berkat dan perlindunganmu. Aku mencari Engkau karena aku membutuhkan. Amin. Kelar itu ngomong nggak apa-apa gitu loh. Itu yang Iya, sering kita lewat setuju. adalah step kita ketemu sama Bapak kita dulu. Iya, Itu selalu memposisikan diri adalah kulo nuwun dulu sama Bapak, pamitan baru pergi gitu. baru pergi. Bahasanya gitu. Iya, 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 iya. Jadi nantinya kan enak kalau udah dapat izin dari bapak kita kan gitu kan, kalau Heeh. kita sudah punya Tuhan Yesus habis ini aku mau pergi ke sini ke sini kan lebih hati lebih damai, ada sukacita, Tuhan lindungi juga. Dan aku sekali lagi ngomong thank you buat Mas Handoko untuk sudah memfasilitasi kita bisa ngobrol santai kayak gini. Aku harap ke depan acara-acara kayak gini atau Mas Handoko yang lain juga semakin banyak, kita bisa sharing Amin. tukar pikiran banget, karena semakin banyak sudut pandang, semakin banyak pola pikir, itu akan menambah wawasan kita, asal sumbernya tetap Alkitab. Kalau sumbernya Iya. udah bukan Alkitab ya kita nggak Mm-mm. bisa ngomong apa Iya, ya. dasarnya Alkitab. Kalau dasarnya Alkitab, mau kita sudut pandangnya kayak apapun ketemu kok. Ketemu. Ketemu, Karena apa? ketemu. Ketika kita coba berargumentasi atau kita sharing nih, yang santai gini kan, kalau kita dasarnya Alkitab, hati kita tetap adem, pikiran kita tetap Mm-mm. adem, tidak mengedepankan ego, nggak maksain pendapat. Tapi kalau sumbernya udah bukan Alkitab, tidak menutup kemungkinan setelah selesai debat malah musuhan. Kayak gitu. Kan jadi nggak enak, Bang. Nah, kayak Ya gini. itulah Jadi aku bedanya debat sama sharing, bro. kalau sharing tuh Iya, pasti memberkati lah. Kalau sharing tuh iya, pasti memberkati. iya, iya. Thank Oke, you Mas nggak ada Handoko. yang tanya. Iya, Kesempatannya seperti ini. Kita lama iya, nggak ketemu karena iya COVID nih. juga. Terakhir DPA ya pasti kita ketemu ya. Aduh, lama juga Ya, DPA juga nggak ada. DPR Lama, lama kali ya. lama banget ya. Kita berdoa Tuhan tetap melindungi Indonesia, melindungi Amin. kita semua ya kan. Dari segala macam yang terjadi sekarang kita nggak tahu ini kondisi ini awal mulanya gimana, akhirnya gimana kita nggak tahu. Pokoknya kita nyender aja sama Tuhan lah. Hmm. Dalam kondisi yang sekarang ini, justru semua orang dalam taraf ekonomi apapun sedang ngalamin struggling. Ya, itu kuncinya harus nyender sama Tuhan, harus Mm-mm. ngandelin Tuhan. Ya kita berdoalah Pak Jokowi tetap dikasih kesehatan, menteri-menterinya juga. Iya. TNI Polri juga dikasih power dari Tuhan, dikasih apa ya, dikasih perlindungan buat setiap anggota Polri dan TNI, wali kota, bupati, apalagi ini kan mau pilkada ya. Jadi kita mesti Iya. kita berdoa lah. Intinya beda pilihan politik itu wajar, biasa, harus dewasa. Tapi jangan sampai jadikan politik itu perpecahan juga. Artinya kita Iya. beda pilihan politik terus kita musuhan gitu kan, jangan. Intinya kita Iya. berdoa semakin banyak orang yang dewasa di negeri ini, Tuhan Yesus juga lindungi Indonesia dari COVID. Tuhan selesaikan segera mungkin, kita berdoanya seperti itu, kita memohonnya seperti itu. Sekali lagi, semua yang terjadi di Indonesia, semua yang terjadi di dunia ini, semua ada dalam sorot mata Tuhan, ada dalam penglihatan Tuhan. Jadi semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Amin. Ya. BTW, sebelum kita tutup, ini ada beberapa teman yang dari tadi aku Iya. melihat ada anak Pahat juga. Pahat itu adalah persekutuan anak hamba Tuhan di GBI Semarang. Oh. Ini ada Joe Wabiser. Ini kemarin bareng sama aku kita screening kependetaan di GBI, dan Kak Joe itu juga anak pendeta di Salam. Semarang. Iya, Kita bisa salam kenal. Kak Jo ini juga anak multi talent juga nih Mas Hans, bisa diajak buat sharing-sharing firman juga. Gitu. Tapi thank you juga lain yang dari tadi sudah ngikutin kita, sudah apa ya, sudah menyediakan waktu buat ngelihat kita. Siapa tahu diberkati Tuhan. Aku nggak tahu apa yang sedang kita alami.
Tapi dengan tema yang Mas Hans kasih buat aku sampaikan, aku yakin relate kok sama kita semua, dan Tuhan akan bicara lebih spesial buat setiap kita pribadi lepas pribadi setelah ini kalau kita cari Tuhan lebih dekat lagi. Amin. Oke, amin. Kita tutup ya teman-teman, karena takutnya nanti kan 1 jam kita nggak nyampe, mati Oh, sendiri gitu. Karena Instagram kan dibatasi ya. oh iya. Iya. Oh, boleh Sebelumnya boleh. eh, aku ngasih tahu teman-teman kalau ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat atau saksikan di YouTube Fresh Talk Look B. Deskripsinya ada di Instagram saya. Di Ya, IGTV saya juga 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 saya upload. Jadi saya percaya dari hal terkecil saya belajar untuk memberkati. Ya, saya amin. percayalah saat Tuhan bekerja pasti ya siapa yang tahu Ya, pasti Tuhan akan berkarya sesuatu yang indah. Itu aja sih. amin. Amin. Oke, Kita tutup dalam doa mungkin, iya, Mas Han. Mas Bro tutup ya. Oke. Yuk teman-teman semua yang ada di rumah, kita boleh doa bareng-bareng ya. Iya, Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala pujian, hormat, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Satu kesempatan yang indah, satu kesempatan yang spesial, kami boleh saling berbagi tentang firman-Mu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sharing sesuatu yang positif dengan dasar Alkitab Tuhan. Kami anak-anak muda Kristen yang terpanggil untuk terus menjadi orang yang membagikan influence atau pengaruh yang positif buat lingkungan sekitar kami dimanapun kami berada, dan pada siang hari ini apapun yang kami telah sharingkan satu dengan yang lain, biarlah itu boleh menjadi berkat buat setiap kami amin. dimanapun kami berada, karena hamba nggak tahu, Mas Hans nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Hanya kami sendiri dan Engkau yang tahu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya apa yang kami sharingkan akan boleh memberkati kita semua Tuhan. Dan izinkan kami berdoa memohonkan uh, kehidupan kami, Engkau lindungi, Engkau sertai dalam kondisi dunia, kondisi Indonesia yang tidak menentu Tuhan, sangat amat dinamis di tengah pandemi yang sedang melanda seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa mohon penyertaan-Mu, mohon perlindungan-Mu, Allah Roh Kudus, hadirlah dalam hati kami, Amin. mengingatkan kami setiap hari Tuhan, terus Iya, menjagai Tuhan. aktivitas kami, karena tanpa penyertaan-Mu, tanpa hikmat yang daripadamu, kami bisa terjatuh dan salah mengambil langkah dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin percaya bersama dengan Tuhan Yesus, segala Yes. sesuatu yang dilakukan Engkau buat berhasil. Ada sukacita, Amin. ada sejahtera, ada keyakinan dalam kehidupan kami melangkah ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada optimisme karena kami memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, karena roh kami Amin. menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Ya, Tuhan. Doa untuk presiden kami, wakil Ya, Tuhan. presiden kami, jajaran kementerian, TNI, Polri, kepala-kepala daerah yang Kau tunjuk. Kami yakin dan percaya pemimpin-pemimpin kami adalah orang-orang yang Engkau urapi Tuhan, dan mereka adalah wakil-wakil-Mu di negeri ini. Kami berdoa supaya beliau-beliau Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat, kesehatan di dalam nama Yesus, supaya orang-orang Dalam nama ini Tuhan Yesus. memimpin Indonesia tetap Engkau jagai, tetap stabil Tuhan, dan bahkan naik dan terus naik. Kami optimis Amin. Tuhan, Engkau akan Indonesia menjadi negara besar. Kami optimis merah putih akan semakin disegani di dunia. 2045, 2030, 2050, kami nggak tahu masanya. Engkau akan buat Indonesia menjadi Indonesia emas. Generasi kami akan melihat Tuhan hadir di tengah-tengah Indonesia. Amin. Gereja Amin. akan semakin banyak, umat-umat-Mu yang menyembah, datang, memuji Engkau, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan semakin banyak, karena banyak orang yang sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami serahkan segala doa, ucapan syukur kami ini dengan segala kerendahan hati, karena kami hanya bisa memohon, dan kami juga serahkan semuanya biarlah Tuhan Yesus
dan kehendak Tuhan Yesus yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bangsa dan negara kami juga. Dan tak lupa kami berdoa buat Mas Handoko, dimanapun dia engkau pakai, apapun platform yang dia pakai untuk memuliakan nama-Mu, biarlah engkau berkati, engkau sertai Mas Handoko dan juga keluarganya. Tuhan, engkau berikan berkat-berkat yang Amin. melimpah. Pelayanan Amin. kami enggak pernah sia-sia di hadapan-Mu ketika kami Yes. melakukannya dengan sukacita, dengan kesungguhan hati, dengan rasa syukur. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri sesi pada siang hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih, brother. Besok Kamis babi. Besok Kamis babi. Oke. Ikut join ya. Sip. Tiap Senin sampai Jumat, setiap hari Jumatnya kita ada line kesaksian. Oh gitu. Saya percaya iyalah. Terima kasih buat waktunya, buat kesempatannya. Dan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ya. Shalom. Shalom. Oke, demikian Fresh Talk hari ini. Sampai ketemu di hari Selasa jam 12 siang.